Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 736. Kakak, omong kosong apa yang kamu semburkan? Akulah yang mempekerjakan Jack, kamu tidak punya hak untuk memberhentikan dia dari pekerjaannya. Lagi pula, bagaimana kamu bisa memecatnya tanpa mendapat persetujuan ayah? Tanya mendesis marah. Huff. Dia hanya seorang pengawal, dan aku adalah tuan muda Drake. Apakah aku perlu meminta persetujuan ketika hanya memecat seorang pengawal? Dan, apakah kau tidak tahu identitas aslinya? Dia hanyalah seorang komandan kepala. Apakah kita harus berlutut di depannya dan mencium pantatnya? Timothy menjawab dengan nada sedingin es. Tanya merasa ingin meledak karena amarah. Dia tidak pernah berpikir saudara laki-lakinya yang tersayang ini akan mengatakan pernyataan seperti itu. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak, "Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat memutuskan masalah ini seenak jidatmu. Jangan lupa, aku adalah saudara laki-lakimu, dan aku adalah putra sulung keluarga Drake." Timothy terkekeh sinis dan kemudian menambahkan, "Siapa yang meminta anjing ini menggonggong pada orang yang salah? Aku adalah tuannya, dan anjing yang suka menggonggong pada tuannya, buat apa memeliharanya?" Jack, di sisi lain, mencibir dingin dan berbicara, "Benar, karena tuan muda Drake telah mengatakannya dengan cukup jelas, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Saya tidak akan bekerja untuk keluarga Drake lagi, agar lebih dipermalukan. Mungkin ada banyak orang yang mempermalukan saya di belakang saya." Mengatakan sesuatu seperti, Jack White itu lintah bagi keluarga Drake. Jack berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Saya tidak terikat secara emosional atau fisik dengan posisi pengawal. Dan, Nona Tanya sudah membayar saya gaji bulan lalu, untuk gaji beberapa hari ini, mari kita lupakan saja. Anggap saja beberapa hari ini, sebagai pelayanan dan rasa terima kasih saya kepada Nona Tanya. Tapi, hari ini Tuan Muda Leo harus membayar saya $1 miliar, tidak ada perubahan. Jika dia tidak membayarku, dia tidak bisa pergi." Begitu Leo mendengar apa yang telah diumumkan Timothy tentang pemecatan Jack, matanya berbinar, seolah melihat cahaya di ujung terowongan. Dia kemudian bertanya kepada Timothy, "Tuan muda Drake, Anda baru saja memecatnya, kan? Dia bukan lagi pengawal Anda, bukan? Karena dia bukan lagi bagian dari keluarga Drake, jika saya memiliki orang-orang saya untuk memukulinya, itu tidak akan mempengaruhi persahabatan kita, kan?" Timothy mengangguk sebagai jawaban, tetapi dia mengingatkan, "Tentu saja, dia bukan pengawal kita lagi, jadi terserah padamu. Tapi satu hal yang harus kukatakan, bajingan ini cukup pandai bertarung, kurasa pengawalmu bukan tandingannya. Kamu berani menggertaknya." Sharon segera melangkah dan menyalak dengan marah. Meskipun jika dia bukan lagi pengawal keluarga Drake, masih ada keluarga George. Jangan lupa, keluarga George merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Jack, kamu akan melawanku, Sharon George. Oh, Nona George, apakah Anda mencoba bermain superhero sekarang? Mengapa? Dia tidak hanya memiliki seorang istri, tetapi saya juga mendengar dia sama sekali tidak tertarik pada Anda. Apakah layak untuk mengorbankan begitu banyak untuk lelaki yang sudah menikah? Leo mencibir pada sikap protektif Sharon terhadap Jack. Wajahnya menjadi gelap dan kusam. Lagi pula, Sharon adalah satu-satunya putri keluarga George, keluarga aristokrat kelas 1 di Eastfield. Dia berasal dari keluarga kelas 3, maka tentu saja dia tidak ingin menyinggung perasaannya. "Kenapa kamu peduli? Meskipun jika aku tidak menyukainya, dia tetap temanku, dan aku harus membantu temanku." Sharon menggigit bibir bawahnya erat-erat saat dia berkata. Dia melihat ke arah Jack sejenak. "Nona Sharon, terima kasih atas niat baik Anda." Jack sedikit tergerak oleh tindakan Sharon, tapi dia menatap Sharon dengan wajah serius dan tegas. "Namun, saya tidak suka berutang budi kepada orang lain, apalagi, ini adalah urusan pribadi saya dengan Tuan Muda Leo, dan saya tidak suka orang lain ikut campur. Saya akan menangani masalah ini sendiri, terima kasih." Tetapi, Sharon merasakan tikaman kekecewaan di dalam hatinya. Jack tidak hanya memanggilnya Nona Sharon, nama resmi, tetapi juga menyebutkan itu adalah urusan pribadinya sendiri, dan Sharon sebagai orang luar tidak boleh ikut campur. Pernyataan ini dengan jelas menyatakan niatnya, mereka tidak mungkin bersama. Jack benar-benar tidak memberinya kesempatan sama sekali. "Nona Sharon, dengarkan setiap kata-katanya dengan jelas. Dia tidak menginginkan bantuan Anda. Dia memberi Anda bahu dingin, tidak bisakah Anda merasakannya? Dia tidak menghargai Anda sama sekali, mengapa Anda masih mau membantunya?
Leo bertepuk tangan penuh semangat ketika mendengar apa yang diucapkan Jack. Sekarang, setelah penghalang terakhir akhirnya disingkirkan, Leo tertawa dengan sukacita. Lebih dari selusin pengawal yang menunggu di luar pintu, bergegas ke tempat itu setelah mereka mendengar keributan. Tuan Muda Leo, bagaimana kami bisa melayani Anda? Salah satu dari mereka segera melangkah maju, membungkuk di depan Leo dengan mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, Bab 737. Ada satu bajingan bodoh di sini, yang jelas-jelas tidak membawa otaknya. Aku ingin pulang, tapi dia melarangku untuk pergi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Leo mencemooh dengan hati dingin dan menoleh ke Timotius. Tuan Muda Drake, jangan khawatir tentang mereka. Pengawal ini tidak biasa, mereka telah menciptakan teknik bertarung unik yang disebut tinju void berputar tak terkalahkan, yang tidak diketahui oleh siapapun di bumi ini. Selain itu, mereka semua adalah senior dan junior dari tempat yang sama, mereka sangat kuat. Hati Timothy melonjak kegirangan dan harapannya membumbung tinggi ketika mendengar kata-kata Leo. Leo benar. Meskipun keluarga Turner hanya keluarga kelas 3, itu tidak berarti tidak ada pejuang terampil kelas atas di keluarga mereka. Beberapa petarung yang terampil, mungkin secara emosional terikat dengan seseorang yang mereka temui dari keluarga kelas 3, dan untuk alasan ini, mereka bersedia bekerja untuk keluarga tersebut. Melihat kepercayaan diri Leo yang melonjak tinggi, Timothy akhirnya berpikir masih ada harapan bagi Leo untuk memberi Jack pelajaran yang tak terlupakan. Akan lebih baik jika mereka membuatnya terbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu. Hei, beraninya kamu menyinggung tuan muda kami. Apakah kamu ingin mengirim dirimu ke neraka? Semua pengawal Leo segera mengepung Jack. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Sayangnya, pengawal itu jatuh ke lantai begitu mereka mengepung Jack. Tak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit kembali. Rasa sakit yang menyelimuti mereka dengan intensitas yang mengerikan, menyebabkan mereka semua meratap kesakitan. Wajah mereka berubah menjadi wajah pucat pasi. Apa yang terjadi? Timothy, di sisi lain, seolah-olah jantungnya dipalu tepat di dadanya, sehingga wajahnya memutih. Pengawal dari keluarga Turner, sepertinya tidak bisa diandalkan sama sekali. Apa itu, tinju void berputar yang tak terkalahkan? Bagi Jack, itu hanyalah kepalan tangan yang seperti permen kapas, lembut dan tidak berguna. Lebih dari selusin pria menggunakan teknik yang sama, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa menyentuh sudut pakaian Jack sebelum mereka terjatuh ke lantai. Jika aku tidak melihat 1 miliar ditransfer ke akunku, kamu akan memiliki nafas terakhir di sini. Senyum yang tenang namun menakutkan terpampang di wajah Jack. Dia memandang Leo dan menambahkan, oh, omong-omong, jika ada beberapa perabot atau barang berharga yang rusak di sini, kamu harus membayarnya juga. Lagi pula, kamu yang memulai pertarungan, juga karena kamu menolak membayar kekalahanmu, kan? Keringat dingin terlihat di dahi Leo, wajahnya semakin pucat saat Jack berbicara. Setelah dia memikirkan masalah ini dengan matang, dia akhirnya membuka mulutnya, bukankah masih ada 8 pertandingan lagi, ayo kita lanjutkan. Aku tidak dalam performa terbaikku beberapa saat yang lalu. Dan mungkin aku akan memenangkan 8 pertandingan sisanya, dan kamu akan menjadi orang yang berutang uang kepadaku. Baiklah kalau begitu, kita akan melanjutkan permainannya. Lagi pula, aku hanya bermain 2 putaran. Dan aku sangat menyukai permainan ini, itu cukup menyenangkan. Jack terkekeh mendengar tawaran Leo. Setiap kata dan nada dari mulutnya, menimbulkan kemarahan di dalam diri Leo. Leo praktis mendidih karena marah, sehingga dia hampir memuntahkan darah. Apakah bajingan ini benar-benar tidak pernah bermain biliar sebelumnya? Apa lelucon? Ayo, giliranku untuk memulai permainan. Leo menyeka keringat dingin di wajah dan lehernya, lalu berjalan menuju meja biliar dengan hati-hati. Tentu saja, semua orang memperhatikan bahwa tangannya sedikit gemetar. Dia sudah tidak cocok untuk bertanding dengan Jack beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia semakin gugup. Dia secara alami tidak bisa tampil dengan baik, oleh karena itu, dalam 8 pertandingan berikutnya, dia tidak pernah menang sekalipun. Baiklah, 10 permainan telah berakhir, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Transfer 1 miliar dolar uangnya sekarang, ini nomor rekeningku. Jack mengambil pena dan menulis nomor rekeningnya, di secari kertas dengan cepat dan menyerahkannya kepada Leo. Tapi saldo rekeningku hanya 500 juta dolar. Tuan White yang terhormat, aku akan memberikan kepadamu semua 500 juta dolar, dan kita akan menyebutnya sebagai kesepakatan, bagaimana dengan itu? Leo tahu dengan sangat jelas dalam hatinya, Jack bukanlah orang yang sederhana.
Orang yang begitu kuat, yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jadi, dia hanya bisa memohon kepada Jack dengan cara yang menyedihkan. Bab 738. Jack, pernahkah kamu mendengar pepatah yang berbunyi, yang paling beruntung adalah dia yang tahu kapan harus bangun dan pulang? 500 juta dolar itu sangat banyak, dan Tuan Muda Turner tidak punya uang lagi bersamanya. Anggaplah dirimu beruntung hari ini, bisa mendapatkan 500 juta dolar darinya. Jawab Timothy, meski dibumbui dengan arogansi, saat dia memberi Jack senyum miring. Jack sudah tidak puas, dengan betapa merendahkannya Timothy yang baru saja berbicara dengannya, dia membalas dengan senyuman yang membisu. Tidak, aku tahu jika situasinya berbeda, jika akulah yang kalah, dia tidak akan membiarkan aku lolos, jika aku membayar kurang dari 1 miliar dolar. Aku mengapresiasi keterampilan negosiasimu yang cukup bagus. Tuan Muda Turner lah orang yang bertaruh denganku. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku hanya mencuri uang darinya? Kamu tidak bisa menyalahkan aku jika dia tidak memiliki uangnya. Jangan melewati batasmu, Pang. Ini Tuan Muda keluarga Turner. Para pengawal, meskipun mereka masih kesakitan, bangkit berdiri setelah dipukuli. Mereka secara internal takut dengan kehadiran Jack. Jack memelototi salah satu pengawal, yang begitu ketakutan sehingga terhuyung mundur. Sepertinya aku peduli, meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3, cemoohnya. Jangan berpikir dia bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, jika dia tidak membayarku secara penuh. Bahkan, jika itu hanya kekurangan $1. Dengan tinju terkepal, Leo menoleh ke arah Timothy, menyadari jika Jack tidak akan membiarkannya lolos. Tuan Muda Drake, kenapa Anda tidak membantu saya membayar 500 juta dolar sisanya? Timothy mendapati dirinya terjebak tanpa jawaban yang tepat, sebelum akhirnya dia menjawab, Tuan Muda Turner, kamu meminta 500 juta dolar, bukan 50 juta. Bahkan, jika kamu memintaku untuk meminjamkan 500 juta dolar, aku harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kamu pikir aku bisa meminjamkan 500 juta dolar kepadamu, begitu saja? Tak berdaya, Leo mengalihkan pandangan cemasnya ke arah Jack. Aku tidak punya uang sebanyak itu, semburnya. Aku hanya punya 500 juta dolar. Jack terkekeh, geli dengan situasinya. Aku akan membuatnya sederhana untukmu, beri aku 500 juta dolar dan kepala babi bodohmu itu. Bagaimana dengan itu? Kata-katanya membuat Leo ketakutan, yang wajahnya benar-benar kehabisan warna. Karena tidak punya pilihan lain, Leo menoleh kepada salah satu pengawal bersamanya dan mengoceh, Logan, kembalilah dan bantu aku memberitahu ayahku tentang apa yang sedang terjadi. Ayahku harus menemukan cara untuk mendapatkan 500 juta dolar, atau kalau tidak, aku akan mati di sini. Setelah dia mengatakan itu, Leo menoleh ke arah Jack sekali lagi dan berkata, aku akan meminta pengawalku kembali untuk meminta ayahku datang beserta uangnya. Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Jack menganggukkan kepalanya. Tentu saja tidak. Seolah tidak terganggu, dia menoleh kepada teman wanitanya. Ayo kita bermain biliar. Lagi pula, ini sangat menyenangkan, ajak Jack. Kita akan bermain sambil menunggu ayahnya, oke? Kata-katanya, sepertinya tidak sesuai dengan keinginan tanya. Apakah kamu benar-benar berhenti dari pekerjaanmu, Jack? Dia bertanya, tatapannya terpaku padanya. Jangan berhenti bekerja. Dan, tolong jangan menyimpan dendam terhadap saudaraku. Dia hanya mengatakan hal-hal bodoh karena marah. Jack hanya memberinya senyum pahit. Nona tanya, saya menghargai ketulusan Anda, tetapi, saya cukup yakin Anda tahu orang seperti apa saya ini. Saya tidak akan pernah mengulangi apa yang saya katakan, dan saya menganggap semuanya serius dan Anda tahu itu. Lagi pula, saya tidak ingin berhenti bekerja, kakakmulah yang memecatku. Baiklah. Gerutu tanya. Tanya tahu tidak ada gunanya berdebat dengan Jack lebih jauh, dia akan teguh pada keyakinannya. Kalau begitu berjanjilah padaku, kita akan tetap berteman baik, pintanya dengan lembut. Itu tidak akan menjadi masalah, kan? Tentu saja tidak. Kita akan tetap berteman baik, meskipun aku bukan lagi pengawal keluarga Drake. Jack mengangguk. Mereka berempat, termasuk Tanya, Sharon, dan Ivane, bermain di dua meja dan memulai permainan biliar mereka. Sementara itu, tuan keluarga Turner sedang minum teh dengan seorang marshal yang dikenalnya dan berhubungan baik dengannya. Marshal ini berasal dari Sky City, dan dia adalah kerabat jauh dari keluarga Turner. Kebetulan dia sedang menjadi tamu mereka hari ini. Suasana yang santai hancur seketika, saat Logan, pengawal dari keluarga Turner, menerobos masuk ke dalam ruangan, terengah-engah. Bab 739.
Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mengangkat Logan di antara celana. Ekspresi wajah Tuan Turner menjadi gelap saat dia memelototi Logan. Ada apa? Kamu benar-benar tidak sopan. Tidakkah kau tahu kamu harus pergi kepada kepala pelayan lebih dulu? Tidakkah kamu melihat aku memiliki tamu penting di sini? Paman, apa yang kamu bicarakan? Siapa tamu penting di sini? Kita adalah keluarga, ini terlalu murah hati, kata seorang pemuda di seberang Tuan Turner, sambil menyesap tehnya, sambil tersenyum kecil di wajahnya. Tuan Turner melirik pengawal itu dan dengan kepala dingin berkata, bicaralah, ada apa? Mengapa kamu langsung datang kepadaku? Logan menjawab, ini tidak bagus, Tuan. Tuan muda kehilangan cukup banyak uang saat bermain biliar dengan seseorang. Kehilangan uang? Bagaimana mungkin? Tuan Turner tercengang. Bukankah dia ahli dalam bermain biliar dan akan memenangkan sebagian besar permainannya? Bukankah dia memberitahuku 2 hari yang lalu, dia memenangkan beberapa ratus juta dolar? Mengapa kamu begitu terkejut ketika dia kalah hari ini? Tentu saja, Tuan Turner tahu putranya sering pergi ke meja biliar dan berjudi di sana. Dia juga tahu putranya biasanya bertaruh 10 juta dolar per game dengan Tuan muda Drake. Bahkan, jika putranya kalah, dia seharusnya tidak kehilangan banyak karena keterampilannya dalam bermain biliar. Tuan muda mempertaruhkan taruhan besar kali ini. Dia bertaruh 10 pertandingan dengan seseorang, dan taruhannya 100 juta dolar per game. Dia kehilangan total 1 miliar dolar. Sembur Logan, kecemasan menyelimuti dirinya. Tuan muda hanya memiliki uang 500 juta dolar bersamanya, dan kekurangan 500 juta dolar lagi. Dia tidak bisa pergi, dan orang itu berkata, jika Tuan muda tidak dapat memberikan sisa 500 juta dolar, dia akan membunuhnya. Tuan muda tidak punya pilihan lain, jadi dia memintaku untuk kembali, dan memberitahu Anda. Apa? 500 juta dolar? Tuan Turner langsung bangkit dari tempat duduknya, bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Logan kepadanya. Dia bertaruh 100 juta dolar per game dengan seseorang, dan kalah dalam 10 game. Apakah kamu bercanda? Dia kalah 10 game dengan keahliannya. Juga, apa yang ada dalam pikirannya, untuk bertaruh 100 juta dolar per game dengan orang itu? 100 juta dolar adalah jumlah yang cukup besar untuk keluarga Turner. Mereka hanyalah keluarga bangsawan kelas 3, dan tidak memiliki banyak modal uang bersamanya, meskipun mereka memiliki banyak properti. Selain itu, dia sangat mengenal putranya. Putranya tidak akan bertaruh pada permainan biliar dengan orang lain, jika dia tidak yakin itu akan menguntungkannya. Paling tidak, dia tidak akan bertaruh 100 juta dolar dalam permainannya. Logan kemudian memberikan penjelasan saat dia berbicara, Tuan, saya curiga orang ini membodohi Tuan muda kita. Orang itu berkata, dia tidak tahu cara bermain, dan ini adalah pertama kalinya dia bermain biliar. Tuan muda pasti ingin memenangkan uangnya, jadi, dia membuat orang itu gelisah untuk bermain dengannya. Orang itu sok dan berkata, dia ingin bertaruh 100 juta dolar untuk 10 permainan. Tuan muda percaya diri, jadi dia menyetujuinya, akan tetapi, sangat tidak diharapkan pria itu ternyata pandai bermain biliar. Dia mengatakan, dia sudah menguasainya setelah melihat Tuan muda dan Tuan muda Drake memainkan 1 pertandingan. Pada akhirnya, dia memenangkan 10 pertandingan terus-menerus. Sial. Beraninya dia menipu anakku. Fabian Turner sangat marah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Oh ya, siapa orang ini? Apakah dia kaya dan berkuasa? Seseorang yang mau bertaruh 100 juta dolar untuk sebuah permainan, pasti orang yang sangat kuat dan kaya. Tuan, orang itu hanya pengawal dari keluarga Drake, dan namanya Jack. Tuan muda Drake bahkan sudah berbicara atas nama Tuan muda kita, tetapi orang itu tidak mau mendengarkannya. Tuan muda Drake sangat marah, sehingga dia memecat pengawal ini di tempat. Datang jawaban Logan, jelas marah saat dia berbicara. Kami ingin mengawal Tuan muda untuk kembali dan meninggalkan tempat itu, tapi kami bukan lawan orang itu. Dia sangat pandai bertarung. Bab 740. Beraninya dia menipu anakku. Marah, tinju Fabian mengepal. Tidak ada yang berani campur tangan ketika dia masih menjadi pengawal keluarga Drake. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari keluarga Drake. Beraninya orang ini masih bertindak begitu arogan setelah dia dipecat oleh Tuan muda Drake. Logan mengerutkan kening dan berkata, orang ini sudah gila. Dia bahkan mengabaikan permohonan Tuan muda Drake atas nama Tuan muda kita. Tuan muda Drake memintanya untuk memberinya wajah, dan hanya mengambil 500 juta dari Tuan muda kita, tapi si idiot ini menolaknya. Jadi,
Ada orang seperti ini yang tidak mengerti dunia, ya. Pemuda yang duduk bersama Fabian berdiri. Siapa orang ini? Untuk seorang pengawal, pria itu memiliki temperamen yang cukup tinggi. Selain itu, bukankah dia seharusnya takut keluarga Drake akan berurusan dengannya, karena dia sudah menyinggung tuan muda Drake? Dengan senyum pahit di wajahnya, Fabian menjawab, "Oh, kamu tidak tahu, keponakanku. Orang ini adalah Jack White, menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor. Dia juga seorang pensiunan tentara sepertimu, tapi sepertinya dia gagal mendapatkan gelar apapun dalam 5 tahun ini. Dia memberitahu semua orang, dia memiliki token, tetapi hilang dalam perjalanan pulang, jadi tidak ada bukti apapun. Ada desas-desus, dia hanyalah seorang komandan kepala." Logan kemudian menyela, siapa yang tahu, apakah dia benar-benar seorang komandan kepala. Semua orang berpikir dia tidak berbohong ketika dia mengaku seperti itu, karena dia cukup terampil dan pandai bertarung. Meskipun demikian, orang ini benar-benar memiliki keterampilan medis yang sangat baik, karena dia telah menyelamatkan Dewi Perang Lana sebelumnya. Namun, Dewi Perang sudah membalasnya. Alasan kenapa dia begitu arogan, mungkin karena dia masih berpikir, Dewi Perang berhutang nyawa padanya, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya karena itu. Fabian menyentuh ujung hidungnya. Ini sangat merepotkan. Kita tidak bisa membunuh orang ini, karena dia sudah membantu Dewi Perang. Bagaimana jika Dewi Perang datang untuk kita, jika terjadi sesuatu pada Jack? Pemuda itu tersenyum dingin. Tapi, kita tidak bisa membayarnya 1 miliar, kan? Bukankah itu membuat kita menjadi pengecut di matanya? Pria itu kemudian jatuh ke dalam pikirannya sebelum dia menawarkan, "Saya punya ide, Paman. Saya akan mengikuti Anda ke sana, dan kita hanya akan membayarnya 500 juta dolar. Jika dia bersikeras untuk minta dibayar 1 miliar dolar, saya akan tunjukkan padanya siapa bos yang sebenarnya. Dia perlu memahami, masih ada orang yang lebih baik darinya." Mata Fabian berbinar ketika dia mendengar saran pemuda itu. Inilah yang dia inginkan. Dia ingin kerabatnya mengambil tindakan, tetapi dia takut keponakannya yang sekarang menjadi seorang marsal yang terhormat, akan menolaknya. "Bagus. Pasti menyenangkan memiliki kamu, yang berada di pihak kita." Fabian mengangguk, senang dengan ini. "Kurasa pengawal lain tidak perlu ikut dengan kita, karena mereka tidak akan berguna di sana." Mereka segera pergi dengan mobil, dengan Logan sebagai sopirnya, dan menuju ke arah mall. Kenapa mereka belum datang? Leo semakin tertekan, ketika dia mengamati Jack yang terus membaik secara permainan, saat dia bermain dengan teman wanitanya. Itu uang 1 miliar dolar. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bertanya-tanya, apakah ayahnya akan marah, ketika dia mendengar tentang taruhannya yang terlalu besar. Dia merasa, Jack telah membohonginya sejak awal. Jack mungkin ahli dalam bermain biliar, tetapi dengan sengaja bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat, jika bukan itu masalahnya? Leo tenggelam dalam kecemasan dan keresahannya, ketika Fabian berjalan ke ruang biliar bersama Marshall dan pengawal mereka, Logan. "Ayah, kenapa? Kenapa kamu hanya membawa 2 orang ke sini?" Ekspresi wajah Leo menjadi gelap, ketika dia melihat ayahnya datang hanya dengan 2 orang. Tampaknya, ayahnya telah berkompromi dan akan membayar Jack. Dia berharap ayahnya akan melawan, dan membawa lebih banyak pengawal untuk memukuli Jack.